Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ariwibowo Project. Kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai penerimaan peserta didik baru jenjang SMP tahun pelajaran 2020-2021 di wilayah Kabupaten Grobogan, di mana kemarin ada yang bertanya mengenai daya tampung. Nah, langsung saja kita buka dulu di Grobogan ya, di grobogan.siap.ppdb kita ketikkan. Nah, ini saya sebagai contoh atau sampel yang sudah ada brosurnya ya. Ini mendapatkan brosur seperti ini. Nanti kita jelaskan mengenai daya tampung ini. Daya tampung peserta didik di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, saja kita kembali ke sini. Kita langsung di bagian zonasi ya. Kita ketik zonasi, kita ketik seleksi. Nah, di sini adalah terteranya nanti adalah seleksi sementara, data seleksi sementara. Nah, ini hasil seleksi statusnya adalah sementara ya, hasil sampai dengan tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.15. Nah, di dalam zonasi, di sini sudah muncul yang namanya terdapat 200 ini ya. Nah, terdapat 207 siswa ini yang diterima, tapi statusnya di sini adalah zonasi atau hasil sementara. Statusnya di sini adalah hasil sementara ini statusnya hasil sementara. Jadi perlu diperhatikan 207 siswa ini secara otomatis akan diterima ya, kalau dalam artian belum terpenuhi untuk jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas. Jadi ini masih hasil sementara, database yang diambil tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.15. Nah, kenapa kemarin ada yang bertanya, bukannya di dalam daya tampung yang dijelaskan di sini di brosur yang diberedarkan oleh SMP Negeri 3 Purwodadi, di jalur zonasi minimal adalah di sini tertulisnya 50%, sama dengan 176 siswa. Kuota penerimaan keseluruhan adalah 352. Sedangkan jalur afirmasi maksimal 15% adalah 52 siswa. Jalur perpindahan tugas orang tua adalah 5%, 17 siswa. Jalur prestasi maksimal di sini dijelaskan adalah maksimal 30%. Nah, ini maksimal ya, ini minimal nih. Maksimal, maaf. Perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, afirmasi maksimal 15%, sedangkan zonasi di dalam juklak penerimaan peserta didik baru adalah minimal 50%. Nah, kembali lagi dari brosur di sini, kenapa kok hasil seleksi sementara di jalur zonasi ya? Ini hasil sementara di hasil seleksi zonasi di SMP Negeri 3 Purwodadi. Kenapa kok di sini terteranya terdapat 207 siswa? Nah, ini jangan bingung dulu, karena apa? 207 siswa ini adalah limpahan dari yang di sini. Mungkin di dalam di dalam afirmasi belum mencapai 15%. Ini ya, belum mencapai 15%. Nah, di jalur perpindahan tugas orang tua mungkin belum mencapai 5%. Di jalur prestasi ini maksimal ya. Dan ini mungkin belum mencapai di maksimal 30%. Sehingga apa? Yang ada di jalur zonasi akan mendapat limpahan kuota yang ada di 3 jalur ini. Di 3 jalur ini ya, mendapat limpahan, sehingga di jalur zonasi bisa jadi lebih dari 50% kalau kuota afirmasi 15% tidak terpenuhi, atau 52 ini belum terpenuhi. 17 siswa ini perpindahan orang tua belum terpenuhi, dan jalur prestasi ini belum terpenuhi, sehingga nanti akan secara otomatis zonasi, orang yang di dalam zona akan menempati mereka yang ada di
kuota yang ada di afirmasi, di kuota afirmasi ya, dan kuota perpindahan dan kuota prestasi. Dan mohon maaf jangan salah langsung memutuskan nanti di sini. Menempati itu bukan berarti anak itu mempunyai KIP atau mempunyai surat tugas orang tua atau mempunyai prestasi atau nilainya bagus. Tidak. Namun mereka hanya menempati kuota kekosongan atau kekurangan kuota di sini. Nah, di sini kan kekurangan kuota kan 52 siswa, ternyata yang mendaftar hanya 17. Akhirnya kita masih mendapatkan 35 siswa. Di sini di jalur zonasi akhirnya akan ketambahan ya, ketambahan 35 siswa. Nah, 35 siswa dari daya tampung yang ada di jalur afirmasi. Nah, ini kita langsung saja kita coba kita lihat. Ini di zonasi ya 207. Kita langsung berpindah di afirmasi. Afirmasi di SMP 3 juga ya, karena kita mengacunya pada daya tampung. Nah, sedangkan di afirmasi terdapat 27 siswa ini. Nah, terdapat 27 siswa yang dimana nih di 27 siswa ini yang dimana daya tampung yang tertera yang ada di sini, daya tampung adalah afirmasi adalah 52 siswa. Nah, terdapat 52 siswa. Berarti di dalam ini terdapat 27 siswa yang artinya masih kelebihan sekitar berapa? 25 kan? 25. Jadi nanti di sini jalur zonasi akan ketambahan 25 siswa dari kekosongan yang ada di jalur afirmasi, sehingga 176 ini akan ketambahan 25 siswa menjadi 201. Nah, 201 ya, menjadi 201. Sedangkan di jalur kita cek di jalur prestasi, seleksi di 30 tadi juga ya. Di jalur prestasi terdapat, nah ini sudah terdapat sekitar 105 siswa yang dimana di dalam brosur maksimal prestasi adalah 107 siswa. Ini sudah ditetapkan. Jadi di jalur prestasi masih ada kekosongan kekosongan dua anak ya, kekosongan 2. Jadi di sini ditambah ini tadi ditambah dari afirmasi ada 25, ini 25, dan ditambah lagi di jalur prestasi masih ada kekosongan 2, tambah 27 kan. Nah, berarti ada 203. Ini 203. Sedangkan di sini tadi di jalur zonasi, kita klik di jalur zonasi. Ini di jalur zonasi ada 207, berarti masih ada 4. Berarti yang terakhir ada di perpindahan tugas orang tua ini. Berarti kuotanya belum terpenuhi. Nah, 13. Yang seharusnya di sini adalah 17 nih. Berarti 17 dengan 13 masih ketambahan 4. Nah, ini ketambahan 4. Jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi sisa kuota yang bisa ditempati oleh mereka yang di dalam zona adalah 31 ya. Ada 31. Nah, ini. Jadi nanti banyak orang tua yang bertanya, "Loh kok katanya daya tampungnya 176, kok yang diterima 207?" Nah, ini penjelasannya di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa kok sistemnya seperti itu? Karena di dalam juklak dijelaskan bahwa
jalur zonasi itu adalah minimal 50%. Nah, minimal ya Bapak Ibu, ini minimal. Bukan maksimal seperti prestasi, perpindahan tugas, dan afirmasi. Jadi, kalau ini belum terpenuhi, orangnya yang mendaftar di 3 jalur ini akan secara otomatis menempati jalur zonasi karena minimal 50%. Nah, data ini diambil terakhir 2 Juli 2020 pukul 8.21 ya. Ini data sementara. Ini hasilnya sementara ya. Nah, ini sekian dari Ariwibowo Project. Semoga penjelasan mengenai daya tampung peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk jenjang SMP, tepatnya di SMP Negeri 3 Purwodadi. Sekian dari Ariwibowo Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ariwibowo Project.